Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat datang di channel Kak Anis. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, materi IPA yaitu tentang siklus air. Air selalu tersedia di bumi dalam jumlah tetap. Mengapa bisa demikian? Jadi, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Proses siklus air dapat berlangsung salah satunya karena adanya sinar matahari di bumi. Dalam proses siklus air ini ada 4 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, sekarang perhatikan ya. Proses siklus air di bumi yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses menguapnya air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, atau laut. Selain dari sumber air, proses evaporasi juga bisa terjadi pada tumbuhan yang disebut sebagai transpirasi. Jadi, transpirasi adalah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Penguapan air terjadi karena adanya sinar matahari ya. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Misalnya, gas menjadi cairan. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa angin. Awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau pengembunan yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya menjadi semakin rendah. Nantinya awan akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air. Terlebih karena awan sudah mengandung banyak uap air. Yang ketiga yaitu presipitasi. Presipitasi atau hujan yaitu proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar. Saat awan tidak lagi mampu menampung air atau uap air, maka akan terjadi hujan, salju, atau hujan es. Yang keempat yaitu infiltrasi. Infiltrasi atau penyerapan adalah aliran air masuk ke dalam permukaan tanah. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut hingga ke samudra. Selain mengalir ke berbagai sumber air, air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi tadi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Nah, kemudian air akan menguap kembali, membentuk awan, dan akan turun hujan. Proses siklus akan terulang lagi dan terus-menerus seperti itu. Demikianlah pembelajaran tentang siklus air pada hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal materi pembelajaran tematik secara gratis dari Kak Anis. Terima kasih. Assalamualaikum.